Saya tuh masih produk orde lama. Sorry, produk orde baru. Orde baru. Produk lama, orde baru. Kuliah yang sesuai dengan apa yang jurusan dia, atau dia ya udah apa ada job opening udah main hajar aja dulu, kerja dulu, nyari pengalaman. Iya. Terima kasih, ini pertanyaannya menarik nih. Pertanyaan ini selalu ditanyakan semua orang, paling enggak semua orang tua yang sebaya saya. Suka tanya, anakmu sekolah apa, jurusan apa, anakmu sekolah apa, jurusan apa. Di era milenial saat ini, mungkin sedikit berbeda dengan eranya zaman saya, old school. Beda zaman ya. Beda zaman intinya ya. Itu juga yang mengakibatkan berubahnya perspektif anak lulusan terhadap masa depan dianya sendiri. Iya. Beda perspektif. Satu, perspektif kita catat ya. Yang kedua, kemudian dengan era yang sangat maju ini, maka ekspektasi seseorang berbeda juga. Ekspektasinya kan tinggi. Langsung. Iya, ekspektasi itu bisa macam-macam. Ekspektasi karena materi, ekspektasi karena jabatan dipandang orang, ekspektasi karena pengen wah, macam-macam. Iya. Dimana saat ini situasi atau circumstance digital sangat erat. Orang lebih banyak menampilkan hal-hal yang wah dan sebagainya. Padahal belum tentu di digital itu orang asli, di luar digital itu orang aslinya seperti itu. Tapi saya mau menggarisbawahi sebuah jawaban yang ditanyakan Mas Akbar tadi. Bagi saya pribadi saat ini saya masih mengagung-agungkan sebuah proses. Oke. Karena di agama juga diajarkan bahwa kita itu Allah itu akan suka sama kita yang hasil akhirnya, bukan instannya. Yang mau berusahanya. Itu Allah mengajarkan seperti itu. Nah, kenapa bisa demikian? Karena ya itu tadi yang saya bilang tadi, instan, belajarnya gampang, kemudian wah di luar dan sebagainya. Tetapi saya pribadi saya lebih suka mengajarkan sama anak-anak saya, adik-adik saya, anak saya sendiri mungkin. Saya lebih banyak mengajarkan kamu akan lebih baik untuk mendapatkan pengalaman yang banyak di lain tempat, gitu ya. Belajar dulu lebih banyak daripada kamu instan mendapat sesuatu yang wah. Tapi sekali lagi tidak bisa dihindarin. Karena apa? Karena lapangan kerjanya tersedia. Iya. Lapangan kerjanya, ya bolehlah kita sebut sebuah konsultan wahid di Indonesia ya. Saat itu ya. Konsultan wahid tersebut fresh graduate-nya startnya mulai dari 15. Angkanya udah mulai di atas angkanya udah di atas ya. Bahkan untuk lulusan luar negeri dia berani fresh graduate sampai dengan 20 or 25 gitu. Per bulan itu. Per bulan. Wah sekali. Istilahnya untuk zaman sekarang. Yang UMR-nya cuma 3,7 ya. Buat sekarang provinsi ya. Bisa angka segitu. Jawa Barat 3,8, DKI 3,9 dikit-dikit gitu ya. Sangat mau. Kebetulan juga saya coba garis bawahi adalah bagaimana dia caranya mengemukakan atau menceritakan segala sesuatunya itu yang seharusnya mungkin belum perlu diceritain pada sosmed. Alias dalam saya sombong ya. Dalam artian kalau zaman dulu kan orang ya udahlah, udah dapat rezekinya segitu nggak usah di. Nah sesungguhnya bagi saya nggak apa-apa juga mendapatkan hal seperti itu. Mungkin let's say startnya 15 juta gitu atau 20 juta, tapi harus dimaknai itu sebagai bagian dari proses. Tetap dimaknai sebagai proses. Bukan malah dibangga-banggakan. Saya ini loh baru lulus saya 20 juta tapi saya maunya 25 juta saya tinggalkan. Ada cerita seperti itu ya? Iya betul. Nah, hal seperti itu. Karena apa? Saya bekerja di berbagai perusahaan, kurang lebih saya 7 kali pindah di perusahaan. Saya betul-betul menikmati gitu ya. Banyak hal yang saya dapatkan. Saya banyak belajar pada senior gitu ya. Penting belajar pada senior, mencari mentor itu penting.
kemudian mencari koleha yang bagus penting. Kan Karena itu link buat jangka panjang. Jangka Takutnya panjang. kita butuh lagi suatu saat kan Benar. tetap. Takutnya kita perlu dan sebagainya, kita dimanfaatkan link kita, Iya. bisa manfaatkan mentor kita untuk bertanya, Iya. dan bisa menceritakan kembali kesusahan kita kepada Yang yang udah bawah pernah. untuk menjadi lebih baik. Sekali lagi, tidak bisa dihindari situasi ini akan Mengubah berubah semuanya. cepat. Kepentingan kita, kewajiban kita adalah bagaimana kita adaptif terhadap perubahan. Harus Perkembangan agile. zaman. Orang bilang agile ya. Iya. Apa? Gesit. Mengikuti perkembangan zaman Iya. karena ya sehari ini bisa gimana besok udah bisa berubah lagi Iya, kan. benar. Apalagi di masa dengan transisi Covid ini Iya. kan masih jadi berubah. Nah, Iya. Om ngomong soal itu. Iya. Kan ini sebagai direktur project nih Om. Iya. Berarti turun ke lapangan nggak Om? Harus Turun ke lapangan. Saya dari engineer. Oh dari Iya. awal engineer. Iya, saya dari engineer. Kalau Om Tommy sendiri ngelihat untuk misalnya timnya, itu pengennya timnya kayak gimana sih Om? Saya terbiasa mengajarkan tim dia satu berani, Iya. dalam artian positif ya. Iya. Berani itu satu, berani mengemukakan pendapat, atau nomor satu berani bertanya Oh. untuk hal yang dia tidak tahu, Jadi atau dia pengen belajar. Jadi nggak usah bilang kita ditanyain tahu paham. Iya. Kan banyak orang kan akhirnya pengen terlihat wah bilangnya paham tapi padahal nggak Itu tahu. model lama itu Mas, yang model ABS. Model ABS. Asal Bapak senang. Saya mau anak buah saya Mm, tidak malu bertanya Iya. supaya tidak sesat di jalan. Iya. Yang kedua, berani mencoba Mm, meskipun akhirnya gagal, karena berani mencoba dan gagal itu suatu pelajaran yang luar biasa. Dalam otak bawah sadar kita, Iya. itu akan mencatat Oke. bahwa saya gagal di yang sini. ini salah. Saya nggak pernah masuk lewat lagi soal yang lain. Soalnya kan kalau menurut aku ya, dua itu kan nggak bisa dipisahin tuh. Gagal dan kesalahan itu. Iya. Gagal dan kesuksesan itu. Karena kan mau gimana pun kita tetap belajar dari Iya. kesalahan itu Iya, kan. iya. Mm. Yang ketiga yang paling penting adalah dia berani eksplor dirinya sendiri. Dia berani speak up. Dia berani tidak malu. Dia berani tidak introvert. Oke. Saya suka. Jadi anak-anak buah saya harapkan dia berani Tampil lah. tampil. Istilahnya. Maka di tempat saya selalu tiap minggu selalu saya adakan semacam learning session. Oke. Dari staff sampai pimpinan harus berani presentasi apapun dan harus dihadiri oleh siapapun. Untuk topik yang kecil-kecil, misalnya cara membuat presentasi dengan file PowerPoint. Hal-hal simpel. Hal-hal simpel tapi kadang di perusahaan Iya. lain nggak ada nih Iya. kayak gitu loh. Cara menulis surat bisnis. Iya. Cara menggunakan Microsoft Excel dengan efektif. Kita semua pakai ini aplikasi, Iya. tapi kadang-kadang kita nggak sadar bahwa bagaimana cara Yang Atau- efektif atau iya. yang mudah. cara melakukan negosiasi. Hal-hal simpel. Dia boleh belajar dari manapun juga dan harus di-challenge sama yang hadir, Yang hadir. termasuk saya dan sebagainya. Ada reward, hadiah kalau bertanya, ada seperti itu. Hal-hal simpel. Nah, itu semua akan Mengeluarkan potensi Iya, dari potensi. dirinya. Karena ya benar juga jarang banget perusahaan yang memikirin sampai segitunya. Iya, Karena itu kan satu bisa mempererat satu sama lain. benar. Jadi bondingnya ada. Bondingnya ada. Orang tidak rasa malu. Iya. Orang sekarang ini kan banyak ya dalam suatu kantor atau suatu komunitas gitu, kadangkala katakanlah saling ejek dalam arti positif. Iya. Kadangkala itu hal yang bagus. Buat saling mendorong kan kayak gitu kadang. Nah, kita rubah itu situasinya. Jadi saling ejek atau saling challenge Iya. dalam suatu hal yang positif. Ada koridornya. Koridor. Caranya apa? Cara membuat presentasi dengan PowerPoint. Iya. Orang semuanya bisa melakukan PowerPoint. Kebanyakan orang bisa, tapi kadang-kala bagaimana yang efektif, grafik-grafiknya lebih Kelihatan bagus. kelihatan. Ada Lebih orang menarik gitu ya. menarik. Ada orang yang pakai PowerPoint masih menulis kayak Word. Ada ya? Ada aja yang kayak gitu. Boring ya? Boring kalau kayak Boring gitu ya? kan kita yang Jadi kita perlu bahwa ada aturannya dalam PowerPoint itu nggak boleh lebih dari 6 poin. Kan gitu ya? Komposisinya hurufnya harus pitch-nya berapa dan sebagainya. Grafik ada di sebelah mana, halaman pertama kalau grafiknya sebelah kiri, halaman 2 grafiknya sebelah mana. Itu semua ada aturannya. Orang kadang-kadang nggak sadar.
Nah, kadang-kadang asal bikin aja, iya. yang penting jadi, yang penting kayak tadi Om bilang mungkin ABS atau asal gua senang, udah kelar. Nah, karena kan gini loh, yang hal-hal kayak gini bagi orang introvert kan kadang suka down atau malah jadi bikin malu. Itu Om mengatasi anak-anak introvert tuh gimana? Ya, pimpinan harus bisa melihat itu ya. Oh, iya. Jadi seorang pimpinan harus mampu melihat setiap kemampuan dari anak buah. Iya. Kalau kita punya anak buah 10, nggak ada 10 itu tipenya sama semua. Pasti beda-beda. Golongan darahnya beda semua, resusnya juga beda semua. Tipikalnya beda semua. Dia lahir, besar, tumbuh juga dari hal yang berbeda. Itu yang menyebabkan semuanya menjadikan diri dia seperti apa. Gitu. Jadi kita harus mampu. Ada agak sedikit susah memang kalau kita sebagai pimpinan, sebagai atasan tidak terjun langsung. Iya. Nah, memang kita harus bisa sedikit memberi feedback gitu ya. Dan memang harus ngajari layaknya seperti guru. Harus ada media, papan tulis dan sebagainya. Seperti yang sering saya lakukan. Papan tulis. Jadi tulis saja satu masalahnya kecil. Tapi kalau orang introvert, kadang-kadang dia nggak mampu. Oh iya. Kadang-kadang saya cuma di sini coba berdiri dong, jelaskan kepada saya. Meskipun kita tahu. Iya. Saya cuma oke, sambil kita challenge. Oke. Hal begini, ini masalah seperti ini. Kita kalau dia sudah pede menjelaskan kepada kita, saya biasanya ajak dia untuk ajak ke challenge yang besar. Oke, nanti saya ajak meeting tim lain ya. Oh, berarti bertahap ya? Nggak bisa. Dia akan down. Dia akan merasa di kantor, aku di kantor nggak bisa nggak berani gitu. Nggak berani. Teman-teman nggak ada yang bangun, membantu gitu ya. Dia harus bisa, nanti kita ajak tim lain ya. Nanti kamu yang jelasin. Pasti dia bilang begini, saya Pak jelasin. Iya kamu, saya dulu aja. Gitu. Saya bahkan mungkin sambil WA-WA-an saya dengerin aja. Ada yang salah fatal kita jump in. Bisa atasan. Iya. Salahnya nggak fatal, bisa di belakang perbaikinya. Bisa diperbaiki pada proses selanjutnya. Itu sekali dua kali bisa. Itu yang cara pertama. Cara kedua yang memang harus ngomong dari hati ke hati. Masalahmu apa dan sebagainya. Tapi kan kadang-kadang tidak semua masalah background masalah bisa cerita di kantor ya. Iya. Belum tentu sih yang bersangkutan juga mau terbuka. Karena gitu ya. Ini kan kantor saya cuma mau nyari duit aja di sini. Karena masih ada berpikiran seperti itu. Jadi harus itu. Karena secara nggak langsung kita atasan pimpinan itu kita harus punya sense of belonging terhadap apapun ya, terhadap karyawan apa segalanya. Ingat bahwa seorang pimpinan, seorang atasan bisa duduk di sini karena dia. Iya. Selebihnya nggak ada. Dulu kita juga duduk di situ. Posisi mereka. Seperti baru bisa pindah ke sini. Baru pindah ke sini. Itu ada proses semua. Itulah dinamakan saya selalu menyukai sebuah proses. Kembali ke pertanyaan tadi, yang awal tadi, semuanya harus berproses. Itu suatu yang bagus. Di Indonesia, multinational company, startnya sudah sampai 20-25. Multinational buat fresh graduate. Wow. Speaking English well. Iya. Apalagi lulusan luar negeri, apalagi cum laude, itu udah tarifnya segitu. Bagaimana dengan lulusan-lulusan yang lain? Kalau nggak bisa ada dirinya, gitu ya. Jangan kecil hati. Masih ada kesempatan lain. Masih ada kesempatan lagi, ada proses yang lain. Memang akhirnya harus bisa mampu mengejar. Gitu. Jadi teman-teman ya, sahabat VCS ya, VCS, sahabat-sahabat VCS ini jangan pernah ragu. Jangan pernah ragu untuk bertanya, jangan pernah ragu untuk mencari mentor. Penting. Mentor itu penting banget ya. Orang tua bisa jadi mentor kita, saling untuk bertanya. Saling bertanya. Sekarang kan mereka juga udah berpengalaman lah istilahnya. Gitu ya. Siapapun. Dan kadang-kala mentor itu perlu dideklarasikan. Maksudnya? Dideklarasikan. Oke. Pak, saya sering lihat Bapak nih di YouTube. Ini kesempatan saya ketemu sama Bapak. Terima kasih. Boleh nggak Pak? Saya jadikan Bapak mentor saya. Jadi mentor itu harus dideklarasikan. Supaya apa? Supaya Bapak tahu bahwa kita itu niat untuk belajar. Seperti itu. Hal-hal seperti itu yang simpel.
Oke, nah Om, kalau berarti kan kalau Om berawal dari bawah ya, berarti dengan proses. Nah, sekarang kan Om udah di atas. Apa sih yang Om lihat untuk bisa melihat karyawannya untuk bisa menduduki sebuah posisi strategis di sebuah perusahaan? Iya. Kriterianya apa aja sih Om biasanya tuh? Kriterianya? Kriteria yang sifatnya administratif atau kriteria yang sifatnya kualitatif? Dua-duanya, karena kan pasti dua-duanya itu Om bersaling sangkutan tuh. Iya. Karena di luar administratifnya dia juga harus bagus, kualitatifnya dia kan. Iya. Kalau saya jawab dulu dari sisi administratif. Saya tuh masih produk order lama. Produk order lama? Iya. Sorry, produk order baru. Order baru. Order baru. Ini udah gak ada Petrus kan tapi Om ya. Kalau di Instagram live saya, semua boleh ngomong bebas. Iya. Karena itu Instagram saya unik, yang saya buat seperti itu, ngomongnya bebas. Satu, saya produk orde baru. Jadi syarat pimpinan sekolah. Oh, sekolah. Wajib ya. Karena sekolah itu penting, meskipun sekolah itu berbeda cara memandangnya ya. Iya. Karena sekolah itu menjadikan cara pandang orang itu berbeda. Oke sih. No matter what, sekolahnya apa? Nggak penting. Nggak penting, tapi yang penting dia sudah di bangku sekolah ya. Di bangku sekolah. Bahkan bangku sekolah SMA pun. Oke. Ya kan sekolah-sekolah sekarang SMA udah canggih Mas. Iya. Gitu ya. Kadang sekolah bisa sampai pagi sampai sore belajarnya bisa banyak. Tapi dia sekolahan. Jadi nggak ada orang nggak sekolahan jadi pimpinan. Kalau saya. Mungkin kecuali anaknya orang yang sudah memiliki perusahaan ya. Ketika lahir perusahaan sudah ada. Iya. Tapi bagi saya sekolah. Yang kedua, dia betul-betul berpengalaman. Berpengalaman itu apa? Satu, berpengalaman kalau saya terjemahkan adalah dia mengerti persis tugas dan tanggung jawabnya ketika previousnya dia diberi tanggung jawab. Kalau sebelumnya dikasih pekerjaan A, dia betul-betul mastering di pekerjaan A. Oke, dia benar-benar tahu nih pekerjaan A seluk-beluknya seperti apa, harus bagaimana. Nggak ada itu. Saya calon pimpinan, saya kasih kerjaan A tapi komentarin kerjaan B terus nggak ada. Oke. Jadi sesuai jobnya. Oke. Baru dia bisa naik. Yang ketiga yang paling penting, dia memiliki soft skill yang betul-betul prima. Soft skill yang betul-betul prima dalam sebuah lingkungan kantor, satu, menghargai pendapat orang lain. Dua, mampu bekerja sama dengan orang lain. Itu paling penting itu. Kalau nggak mampu bekerja sama orang lain, kantor nggak mungkin jadi. Yang ketiga, dia adaptif terhadap perkembangan situasi perekonomian global kantor. Ya. Yang keempat, dia mampu memberikan arahan kepada bawahannya. Jadi setiap calon pimpinan harus pernah menjadi pimpinan dalam skala kecil. Yang keempat ya, yang kelima, seorang calon pimpinan dia harus mampu juga menjadikan bawahannya, mementoring bawahannya untuk bisa naik ke atas. Seorang pimpinan nggak mungkin dia naik dengan sendirinya, dengan cuma-cuma, atau dia dapat gantungan dari langit naik sendiri, enggak. Kecuali yang tadi dibilang, dia lahir udah ada perusahaannya. Dan dia harus bisa seperti itu. Jadi menarik ke atas dan dia juga otomatis. Yang ke-7 ya. 7. Seorang pimpinan tidak pernah greedy terhadap jabatan. Greedy itu apa sih? Greedy itu menguasai semuanya jadi. Greedy itu apa sih? Greedy itu tamak ya. Tamak. Jatuhnya tamak sih. Tamak ya. Tamak ya. Serakah. Jadi merasa kalau udah duduk di sini akan seumur hidup sih. Jadi pimpinan itu nggak ada yang begitu. Nggak ada begitu. Jadi kalau ini kursi layak buat semuanya. Buat semuanya. Karena nggak mungkin duduk di sini terus. Kecuali yang punya perusahaan. Gitu. Nah, yang paling terakhir, ya sebenarnya paling terakhir itu juga bukan terakhir. Bisa nomor 1 atau nomor utama. Soleh ya. Dia harus agamis. Tetap yang nomor utama ya. Karena itu bagian dari bagaimana dia mewarnai kantornya, bagaimana dia mewarnai hidupnya, keluarganya, dia bisa ngajarin junior-juniornya.
Seperti itulah kurang lebih. Nah, kalau seperti itu, berarti kan selama pekerjaan berarti Om Tommy selalu ngeliat dari bawahannya nih Om. Iya. Nah, yang tadi Om Tommy bilang adalah pengen punya orang yang penting tuh produk order baru ya, yang udah harus sekolah. Gimana kalau misalnya ada orang yang nggak sekolah, soft skillnya tuh mumpuni, tapi dia nggak dapat kesempatan untuk dicoba di posisi tersebut? Karena aku ngelihat sih banyak banget orang yang cuman biasa aja, dia nggak sekolah tapi punya soft skill yang mumpuni, dia kriterianya masuk lah istilahnya buat bisa itu. Kalau menurut Tom itu gimana tuh yang kayak gitu? Ya, ini pertanyaan juga menarik. Nanti akan saya hubungkan dengan pertanyaannya Mas Akbar pertama kali yang saya belum jawab. Iya. Saya itu lulusannya A3 sosial. S1 saya di ekonomi, akuntansi UGM. D3. Oh D3 UGM ya. Dan S1-nya akuntansi juga di UI. S2-nya di UI, S3 saya di ITB. Bisa. Tetapi itu suatu proses yang panjang sekali. Kenapa bisa begitu? Karena eager untuk proses belajarnya banyak. Ruang belajarnya, kesempatannya banyak. Ruang belajarnya ya. Iya. Saya alhamdulillah bisa belajar banyak di kantor saya yang lama ya. Orang nyebutnya geng hijau. Geng hijau. Geng hijau. Zaman yang masih di Kuningan. Iya. Kesempatannya belajarnya banyak. Kursus saya, kursus itu setahun itu bisa 20 kali kursus. Setahun 20 training, kali. Training berarti sebulan bisa 2 bisa ya? Bisa 2 kali training. Minimal. Dengan berbagai macam kursus resmi ya. Iya. Nah itu yang menjadikan semua orang yang hanya soft skill-nya tinggi, ya, kemudian naik dengan sendirinya. Saya training keteknikan, semuanya training rata-rata keteknikan. Iya. Sembari itu juga saya memperdalam kemampuan manajemen saya, sehingga mungkin pimpinan dan para bos melihat bahwasannya ini sangat mampu. Bisa untuk mengisi. Bisa untuk mengisi. Maka tadi pertanyaannya Mas Akbar, mampukah? Mampu saja. Cuma memang harus dengan syarat-syarat yang banyak. Kebetulan kalau di lingkungan kantor kita dengan muatan pekerjaan yang sangat teknis, maka tetap harus di kantor kita, di kantor saya juga ada. Di kantor saya ada. Ada training-trainingnya. Bukan ada training, maksud saya ada orang yang begitu juga. Oh, ada. Ada yang begitu juga. Kita juga, saya kebetulan bos saya langsung, ya saya juga mentoring dia. Saya lihat nanti tinggal bagaimana dia pencapaiannya dengan selevelnya yang sama-sama teknis, sama sekolahan dari itu. Sama sekolahan gitu. Ada juga. Nanti kita lihat sama-sama. Bisa juga sebenarnya. Cuma memang secara gampang kalau saya gampang cari yang udah jadi aja lah. Iya karena tapi sekali lagi ya, kita kan nggak bisa milih karyawan. Iya benar, nggak bisa milih karyawan datang. Iya, karyawan datang anytime, keluar masuk, dia butuh kerjaan. Tugas atasan lah yang memberikan menyortirnya menjortirnya, memberi fondasi-fondasi untuk bekerja, kemudian kita bagaimana mentoringnya, bagaimana kita coachingnya mereka kan. Iya. Kalau atasan tidak melakukan seperti itu ya nggak akan pernah bisa mendorong kita untuk membantu kita duduk tenang ke sini. Iya, karena kan apapun yang di sini pasti dari mereka juga masuk ke sini dan baru kita sortir lagi apa yang kurang, apalagi. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya Om, sekarang kita di era sosial media. Iya. Seberapa penting sih sosial media bagi Om untuk melihat? Jadi mereka mau kerja di sini nih. Iya. Sosial media itu kan kadang bisa jadi bumerang. Banyak ya SR atau pencari kerja. Nama siapa? Akbar Maidin. Searching. Siapa nih orang? Iya, karena aku dulu sempat di kerja untuk nyari orang, akhirnya aku searching dulu nih. Iya. Itu kan zaman sekarang seberapa penting tuh Om sosial media bagi Om Tommy untuk melihat karyawannya? Saya pribadi penting gitu
gitu ya. Saya pribadi penting. Saya bukan di bagian HR. Iya. Atau sekarang kalau orang nyebutnya human capital ya. Iya. Bukan lagi HR ya, lebih ngetrend supaya apa menjawab semuanya. Menjawab semuanya human capital. Bagi saya sangat penting juga. Saya kadang-kala kalau dikasih apa ya? Dikasih kandidat. Iya. Dikasih kandidat ke meja saya gini di email. Saya selalu akan bilang let me check first. Saya akan cek dulu sekali. Cek dulu mana yang ini ya. Searching aja, searching dia, Instagramnya. Kadang-kadang sometimes kalau saya perlu orang itu pakai akun fake. Sampai pakai akun fake ya. Supaya kita nggak kesalahan orang. Karena apa, Mas? Karena kadang-kadang orang itu mempergunakan akun sosmed itu tidak sebagaimana mestinya. Ya betul. Itu poinnya sebenarnya. Selebihnya kalau nggak ada hal yang krusial ya. Krusial nggak apa-apa. Kita lihat nanti di Facebook, wah, mencaci-caci maki siapa, segala. Bagi saya di kantor udah pasti cut off kayak gitu ya. Blacklist, gitu, seperti itu. Jadi saya lihat kalau Facebooknya isinya keluarga apa itu cocok. Bagi saya cocok tuh. Wow, dia keluarga, bahkan mungkin kalau Facebooknya isinya jalan-jalan aja nggak apa-apa. Berarti orang ini punya semangat. Semangat tuh. Berarti kan pengen kerja nyari duit biar bisa jalan-jalan. Soalnya berarti ini bukan anak zaman sekarang doang yang punya fake account ya. Sekarang nyebutnya second account. Oh, second account. Iya, nyebutnya second account. Itu buat nge-stalk. Stalking orang-orang. Berarti dari perusahaan tuh sampai segitunya ya dengan sosial media ya. Bisa. Saya pribadi punya akun second account ya. Saya punya untuk melihat sesuatu yang orang lain nggak perlu lihat, saya sudah melihat dia. Tapi dalam artian positif ya. Untuk melihat gimana sih orangnya. Misalnya saya dapat tugas mewawancarai seseorang. Iya. Orang ini orang ini untouched lah, untouchable lah. Iya. Iya kan gitu. Saya coba melihat jalur-jalur lain, orang-orang yang hubungan dan lain dengan itu. Nah, sebagai seorang pewawancara atau seorang yang pengen menggali informasi itu cocok. Itu aja. Bukan dipakai untuk yang aneh-aneh, nge-stalk yang aneh-aneh. Nah, jadi selama ini kan berarti kan Om senengnya proses nih Om. Iya. Dari bawah sampai sekarang. Iya. Tantangan terbesar selama berproses itu apa aja Om? Tantangan terbesar kadang-kala tantangan besar. Ini pertanyaan pada pribadi atau pertanyaan sama orang? Tantangan buat pribadi Om. Ya, kadang-kala ada godaan duniawi ya. Gak sabar. Oh iya. Jadi godaan duniawi. Ego. Aku udah kerja gini lama, kok gua nggak naikin. Gajinya kok segini-segini nggak ada raise. Itu aja dan sebagainya. Itu godaan duniawi. Itu lumrah, alamiah ya. Manusiawi. Iya. Gitu ya. Yang paling penting bagaimana caranya kita tetap semangat untuk belajar. Setiap waktu, hal-hal kecil apapun. Biasakan. Pada saat kita menunggu bis, menunggu kereta, menunggu apapun, belajar aja. Segala sesuatu yang kecil-kecil. Semuanya. Kalau tadi Om Tommy sempat bilang masalah human brain itu kan luas banget ya sebenarnya ya. Berarti kan skill itu bisa dapetin dari mana aja? Bisa dari mana? Tergantung lagi sama orangnya mau atau tidaknya. Hal yang sifatnya sains itu sendiri bisa didapatkan dari mana? Asal kita mau nguliknya. Mau belajar. Nah, kalau buat Om Tommy sendiri, kan dari UGM nih Om, akuntansi. Kenapa bisa milih ke konstruksi gitu karirnya? Apa karena memang ada waktu itu job openingnya di konstruksi hajar aja atau gimana? Enggak, saya kebetulan qadarullah mengalami keberuntungan. Jadi dulu saya kerja pertama di Bangun Cipta Sarana. PT Bangun Cipta Sarana adalah pengembang jalan tol Cawang Cikampek. Dulu. Saya kerja di anak perusahaannya Bangun Cipta Sarana. Namanya Transindo Bakti.
ketika saya kerja 6 bulan pertama sebagai project controller, masih berhubungan sama finance. Project controller masih hitung-hitung, masih ada hitung-hitung, ada uang keluar masuk masih ada di situ. 6 bulan kemudian atasan saya meninggal. Saya mungkin pimpinan ketika itu tidak berpikir untuk mengganti atau mencari pengganti baru. Saya disuruh, kamu pegang dulu deh. Kamu pegang dulu aja. Ketika pegang dulu aja, disitulah saya mulai belajar hal ihwal semuanya mengenai project. Saya belajar bagaimana itu bar chart, bagaimana itu Gantt chart. Semuanya saya pelajari, bagaimana itu kurva S, bagaimana itu manage finansialnya, bagaimana itu mitigasi keterlambatan, semuanya saya pelajari. Akhirnya tidak dicari juga atasan pengganti saya. Langsung diangkat aja jadinya? Enggak juga, saya dipindahkan ke Sulawesi Tenggara. Oke. Untuk memimpin satu project. Untuk sebagai brand, malah bukan sebagai brand juga, bukan sebagai brand manager juga. Pokoknya sebagai kepala kantor yang pokoknya yang ada orang bertanggung jawab lah di situ. Kantor lah. Tapi proyeknya enggak tanggung-tanggung, proyek gede juga. Pada tahun 1998 saya sudah pegang proyek 12 miliar. Saat itu uang gede loh itu. Oh iya, saat itu gede 12 miliar di dalam wilayah dalam kendali saya. Nggak ada bosnya. Ada title-nya tapi saya bukan title di situ. Maksudnya di strukturnya ada. Tapi saya bukan di situ. Tapi segala sesuatu yang berhubungan sama kebijakan apa segalanya saya bisa direct ke Jakarta ketika itu. Alhasil begitu. Alhasil 2 tahun. Iya. 2 tahun 9 itu tadi sorry 97 99 demonstrasi itu saya masih pulang pergi. 99 saya balik Jakarta. Saya balik Jakarta dipanggil untuk sama ngurusi proyek yang lain juga. Bukan kembali ke finansial. Bukan financial sesuai yang ada ya? Iya, bukan. Saya belum sekolah S1. Oh belum sekolah S1? Belum, kan lulusnya D3. Saya belum sekolah S1. Kemudian, waduh. Pokoknya disuruh kerja aja, project, megang project lain lagi, yang sama, yang sifatnya keteknikan ya, project manajemen ya. Nah, tahun 99 kantor saya tutup. Tutup as pilot atau tutup karena? Tutup karena regulasi. Ya, karena tutup karena itu. Saya di PHK. Oke. Saya di PHK, kemudian saya pindah ke grup yang lain, grup lain di agrobisnis. Oke. Sebagai project manager juga, meskipun dengan title accounting. Title-nya nggak pernah saya pakai juga. Oh, title nggak pernah gue project management untuk perusahaan agrobisnis sampai tahun 2002. Oh, lumayan. Iya, setelah saya berpikir untuk sekolah. Aduh, saya kalau gini terus kelihatannya nggak cocok. Nah, sekolah saya tetap accounting. Saya tetap accounting. Bukan ngambil engineer. Enggak. Kan biasanya orang kemudian ngambilnya teknik industri gitu ya. Tambahannya gitu enggak. Tetap accounting. Ya udah, sejalan kemudian saya keluar tahun 2002. Tahun 2002 saya pindah ke sebuah perusahaan telekomunikasi. Ada lowongan, saya nyoba. Wah, telekomunikasi zaman segitu booming ya. Orang yang kerja telekomunikasi wah banget gitu. Wah banget. Kayak tadi itu, baru lulus. Wah, pengen kerja telekomunikasi keren. 2002. Kerja telekomunikasi, project manager juga. Dan bisa ngerjain juga. Itulah saya mulai training ke China. Dengan Huawei, training ke Shenzhen, dia dengan Huawei, training kemana-mana, semuanya project manager. Kemudian saya tahun 2006 pindah ke Telekom. Setelah mengumpulkan tetap bekerja dengan yang sifatnya project management dan tetap di satu lingkup itu ya, telekomunikasi terus ya Om. Nah sebelum itu ketika saya saya memutuskan untuk sekolah S2. Pas di Bakri? Sebelum di Bakri. Saya S2 susah nggak ya? Iya. Susah nggak ya gitu. Masih pikir-pikir gitu. Karena kan memang gini loh Mas. Gimana tuh? Saya tuh bukan background
latar pendidikan yang pinter-pinter banget ya. Tapi pengen belajar gitu loh. Orang-orang S2 ya keren di belakangnya MBA. Ada MM-nya. MM-nya, MM. Kalau dulu kan saya kuliah UI juga. Masuklah UI ilmu bisnis, namanya bisnis internasional. Pasca sarjana. Masuk tahun 2004. Oh iya. Dan di 2005 saya pindah ke Bakti Telekom, 2006 saya lulus karena di sini S2 2 tahun kan. Oh iya. Kalau luar negeri kan setahun. Setahun udah bisa kelar mereka. Saya kuliah, manfaat kuliah selain tadi ya saya bilang koneksi, jaringan, pola pikir, teman jadi lebih banyak, teman yang lebih keren daripada kita jadi lebih banyak, jadi kan lebih nambah lebih masuk kan kayak gitu udah wawasan. Saya di Bakti Telekom masih berurutan sama project, itu ya masih ngurusin project. Tahun 2011 karena mungkin dilihat pekerjaan saya berkarir di Bakti Telekom. Oh, berkarir. Mulai manajer, junior manager, senior manager, GM, senior GM, berkarir. Dan betul-betul saya kejar itu karir. Gitu. Jadi bagaimana kita ngejar karir memang harus dengan cita-cita. Oh. Saya biasanya suka gitu, kursinya bagus tuh, nunjuk kursi seorang pimpinan. Harus sampai situ tuh. Iya, dan itu betul-betul terwujud. Meskipun bukan kursi yang itu, tetap masuk ruangan. Maksud saya seperti itu gitu tetap, ya. Jadi di bawah alam sadarnya jadi, di aplikasi. Jadi saya dulu ruangan cuma kubikel gitu ya, kubikel gitu. Saya taruh gua di situ nih, ngomong sama teman saya, taruh gua di situ. Meskipun bukan di ruangan itu, di ruangan yang lain juga. Ya. Tapi kan tetap aja satu level lah sih. Ya, jadi begitu caranya saya. Jadi aktualisasi jadi selalu lakukan. Alhamdulillah sampai sekarang saya dipercaya dan pindah ke sini. Pimpinan di sini telepon saya, kamu kerja sini bantu saya. Jadi manfaatnya banyak seperti itu. Nah sampai di sini. Akhirnya saya 7 tahun kerja dengan masa kerja kurang lebih sudah dari 94 sampai sekarang ya. Udah 26 tahun ya. Lama. Berarti emang karir itu berarti kan panjang dan memang perlahan. Satu anak tangga. Di awal tadi sempat Om bilang, Om waktu itu job desk-nya adalah sebagai project controller. Nah, ketika bosnya meninggal atau atasannya meninggal, Om malah dapat job desk lain. Job desk atasannya. Job desk atasannya kan. Ini sering juga kejadian. Sering, banyak. Kejadian kayak gitu. Nah, tapi ada orang yang ngedumel. Pernah ngedumel tuh gini loh maksudnya Om. Wah, saya makin gede nih tanggung jawabnya makin ini kok gajinya nggak ada naik, nggak ada apa. Apa Om sempat mempermasalahkan hal itu? Gini, kebetulan saya itu diajarkan, alhamdulillah saya orang tua saya, papa saya dari keluarga militer, gitu. Mama saya juga orang yang sangat strict gitu ya. Alhamdulillah saya diajarkan untuk dari dulu tuh jangan mengeluh. Jangan mengeluh itu teman-teman semua itu suatu hal yang sangat positif yang selalu menjadi seperti pendamping kita. Itu kalau saya bilang adalah silent mentoring kita. Jadi positive vibes. Positive vibes dalam diri kita itu mentoring kita. Jangan ngeluh. Kemudian gaji kok ada naik. Iya. Itu kan kadang sering. Ya, itu akan merubah semua perspektif kita terhadap lingkungan. Apalagi misalnya kalau di kantor sering kan atasan tuh kalau manggil yang itu aja. Iya. Kenapa? Karena yang itu aja bisa ngerjain sesuatu. Iya, jadi buatlah kita seperti itu ya. Buatlah kita seperti itu. Jadi jangan mengeluh. Saya terima aja kerjaannya. Kerjanya beda. Oh, saya cuma ngurusin duit keluar, duit masuk, cocok nggak sama proyeknya, duit keluar, project controller. Iya. Duit keluar, bahan semen keluar berapa, gitu-gitu aja mas. Kepakainya bener nggak sih? Nggak ada sesuatu yang lebih. Kerjaannya jadi lebih banyak, yang sifatnya lebih banyak tanggung jawabnya, keluar progres bagaimana pengaspalan tiap hari, tiap menit, tiap jam. Kalau ada apa-apa yang dicari. Kalau ada apa-apa itu, tapi harus saja belajar, tanya sama orang ini gimana sih? Tanya sama yang sudah pengalaman, gimana sih kalau caranya seperti ini harus gimana? Emang harus
Yang tadi saya bilang proses belajar harus dilakukan kapan saja, di mana saja, untuk hal terkecil apapun, bahkan untuk hal yang nggak kita sadari. Pandemik ini mengajarkan kita banyak hal. Banyak banget yang belajarnya Om. Banyak. Yang seharusnya, yang sebenarnya sudah ada sejak dulu kala, kita nggak sadar. Kita masuk rumah dari dulu ya seharusnya cuci tangan, bersih ya. Mandi langsung. Ini kita sadarkan lagi dengan pandemik. Biasanya kita kemarin ngantuk sudah tidur dulu. Kadang malah kalau makan juga nggak lupa cuci tangan. Padahal itu hal yang sudah ada dari zaman dulu kala, cuci tangan dan sebagainya. Ya karena aku gini loh, selama ini kan ya aku waktu itu sempat kerja, istilahnya ya udah, malah walaupun dikasih job desk yang lain berarti kan aku dikasih setengah sempat belajar. Aku sih ngeliatnya gitu. Iya, memang begitu. Harus berpos belajar gitu. Nah, kadang aku dengar ada orang temen gitu yang ngomong, wah di kantor nih begini, terus cuma ngasih tahu, ya udah enak dong, malahan bukan job desk-nya, dapat job desk lain bisa belajar. Jadi kan bisa ntar kalau ada apa masukin ke CV, bisa kayak gitu. Memang banyak orang seperti itu ya, problem anak-anak yang memang gitu. Karena itu saya juga selalu menganjurkan bagi yang kuliah di kampus, gitu ya, untuk di kampus itu kan banyak wahana ya, banyak kesempatan, ikut kegiatan mahasiswa, ikut komunitas apa, ya. Itu akan menjadikan environment kita itu selalu terbuka, kita mudah menghargai orang lain, tidak mudah tersinggung dan sebagainya. Hal seperti itu. Komunikasi, cara komunikasi sama orang, bagaimana kita respect sama orang yang lebih tua umurnya, bagaimana kita menghargai adik-adik kita. Semuanya ada kok. Tinggal kita aja bagaimana kita mengolahnya. Selebihnya kalau kita sudah melakukan seperti itu, rezeki kita juga nggak mudah-mudah, nggak naik-naik. Selalu pasti ada jalan. Pasti ada jalan, dan mungkin itu juga cobaan. Nanti pelan-pelan pasti akan naik kok. Ada aja rezekinya. Dan yang paling penting selalu mensyukuri nikmat ya. Jangan bersyukur atas nikmat yang ada. Baik nikmatnya itu nikmat rezeki maupun nikmat ujian. Sebenarnya nikmat itu kan banyak, syukur itu banyak. Nggak cuma masalah rezeki maupun ujian. Ujian juga itu suatu anugerah. Sebenarnya masih kita bisa, insya Allah kita bisa dapat lompatan yang lebih jauh, dan kita bisa belajar dari itu. Ngomong-ngomong soal bersyukur Om, bersyukur dulu atau bahagia dulu? Saya selalu bersyukur dulu ya. Saya selalu bersyukur, jadi alhamdulillah bisa sampai ke kantor pagi. Saya selalu begitu, sampai ruangan alhamdulillah saya bisa duduk lagi sini. Hal simple yang terkadang terlewatkan. Saya bersyukur tuh bagi saya, kita harus selalu kasih reward kepada kita, Mas. Diri kita. Kalau kita nggak ada reward, itu bisa macam-macam ya. Iya, betul. Yang sifatnya materi ya, wah baru dapat prestasi apa naik pangkat, gitu, makan-makan.